Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al Hasanah seneni kula. Papunten. Kula yang ceramah. Pangapunten saderengipun dados aslinipun kula namung mubatil. Aslinipun dinten iki dalem menika Ustaz Bramantio Recan. Amargi dalem kula gadhahi setri tiyang sastra Wijaya. Nek kula aslinipun Temanggung perbatasan Magelang, asal setri rumahnya di adep-adepan kalau satu persis kan. Terus ini bukan orang yang bukan orang Jogja atau orang yang ke situ kan ngomong itu. Ketika saya hidup di situ beberapa bulan, karena sekarang saya domisili di daerah Kota Kediri. Jadi ya, pokoknya biasa. Berbanding rolanya pas awan, begini kan beda nuling. Tapi di situ tuh ada satu musola yang pasti kertas gitu, itu bukan asal lagi. Ada juga musola, namanya pulau Korotoman. Biar itu namun jamaah yang kali bu, Pak Rohman kali Bu Sinter namanya super. 2, 3 sholat maghrib, bapak-bapaknya yang sholat maghrib, sholat isya buatan derek jamaah itu sholat isya. Itu beliau buatan derek, amargi Joko TPR-nya bahasanya. TPR-nya sih sebenarnya niki ya. TPR ini kalau dia pernah jambul penting wisata Malang itu loh. Nah, tapi bagus, tetap jamaah. Nah, ketika saya pindah di situ saya jadi menambah jumlah jamaah bahasanya. Tapi saya jadi imamnya, terus mereka jadi imamnya. Bukan mereka cuma 2 orang saja. Masya Allah. Jadi sebenarnya di titik-titik seperti itu tuh malah harus ada dakwah yang kontinu gitu. Cuman ya harus buatnya dulu ada mungkin orang yang ngekos kemudian kan hilang, jadi nggak bisa yang konsisten. Begitu juga dengan saya yang pada akhirnya nggak bisa konsisten di situ. Di situ kan cuma ada musola sama masjid Nurul Huda, Nurul Huda sebelah ini. Ini buatan badai panjang lebaran yang dimuntul matur ya. Yang selalu saya sampaikan di beberapa masjid ini terkait dengan strata level sholat nih, hukum sholat nih. Seterusnya Bapak Ibu sampun mengapai sholat isya. Nah, sholat isya kan wajib nih, masih wajib. Nah, kemudian sholat apa? Setelah sholat isya sholat apa? Tidak. Yang nanti tolak terawih itu kata ya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama dan saya selalu galakkan di mana-mana ini karena kita harus memakan banyak umat bahwasanya sholat ba'diyah isya itu kan di sisi lain itu rawatib atau sunnah muakkad, itu sholat yang itu terikat dengan sholat isyanya. Jadi levelnya itu lebih di atasnya atau secara hukumnya itu lebih baik sholat ba'diyah isya daripada sholat tarawih. Nggak apa, maksud dong, nggak awalnya bahasanya. Maksud iya, kopian dan sebagainya. Nah nanti saya dicek di YouTube atau di dalilnya ada yang lama kan beda. Tapi usahakan selalu sholat ba'diyah dulu sebelum sholat tarawih. Jadi urutannya sholat isya, ba'diyah isya, baru sholat tarawih. Jadi kalau beberapa ustaz atau ulama itu kalau misalkan sholat isya kemudian sholat tarawih itu jadi kurang sempurna. Ya betul terus, ya betul apa? Cuma betul sempurna karena secara afdolannya ke better than-nya itu. Jadi apinya itu sholat ba'diyah daripada sholat tarawih. Terus supaya komplit dan supaya sempurna itu ya sholat isya, ba'diyah, iftitah nanti dia iftitah kemudian sholat tarawih, witir, sempurna. Termasuk sholat iftitah. Nah, tadi kan dapat saking matematika yang dan ultimatum nanti sebelumnya ada sholat iftitah, sholat iftitah. Karena saya belum bicara masalah iftitah. Beberapa kali mengikuti itu sebagai makmum, kalau sebagai imam itu hampir tidak pernah. Terus saya cek di YouTube sholat iftitah sebelum tarawih. Sebetulnya enten ngerti dulu, enten mau doa iftitah.
Kita kan sunnah, wajibnya kan tarawihnya kan, tarawih al-fatihahnya. Nah, terkait dengan sholat kita juga, nah secara redaksinya hadis itu mungkin tidak ada, adanya mungkin sholat khofifatain. Saya mendengarkan dari beberapa tadi yang beberapa ustadz sampaikan. Sama halnya seperti kan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk atau sebelum ini kan dianjurkan sama Rasulullah untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak ada yang redaksi hadisnya sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Redaksinya ya sebelum ketika kamu tidak ada sholat masjid, kemudian sebelum duduk maka sholat 2 rakaat. Nah itu kan jadinya disebutnya dengan sholat tahiyatul masjid. Nanti terkait penamaannya itu bisa di browsing atau dicari. Termasuk kita itu juga, kita tahu khofifatain itu warming up, jadi cuma kayak pemanasan ya. Jadi dari zaman Rasul itu ada 2 rakaat. Nah termasuk itu juga ada pendapat yang ada yang bilang, tapi kan sholat iftitah itu Rasulullah biasa melakukannya setelah tidur malam. Jadi setelah tidur malam, kemudian sholat iftitah itu ya, untuk ngangati awak lah bahasa warming up itu, jadi pemanasan ringan. Khofifatain itu kan ringan 2 rakaat, baru setelah itu sholat malam, sholat dia mulai dan sebagainya. Tapi itu nggak jadi masalah. Tetap kita sholat isya bagian kita tarawih witir, jadi sempurna kalau gitu. Pun mau apa enggak ketahuan. Kalau sekolah 7 menit, kuliah 7 menit itu sekolah wajibnya 7 menit. Karena nek lo yakin penceramah yang mau ngajak yang ini awalnya terus ngomong terus orang-orang jamaah itu orang-orang sholat isya langsung jam itu. Nah kalau ini buat ternyata prinsip saya tetap sedikit saja, yang penting kita bisa sampaikan sholat badiahnya monggo untuk diharuskan sebelum sholat tarawih. Kemudian yang terakhir saya perlu tanya juga, ini tarawihnya mode berapa kecepatan kilometer per jamnya ini? Standar ya, masuk ya mau rokan banter ya sopan lah saya. Oke, insya Allah mode racing gede, mode burnout, mode terus. Yang terpenting kita dari sholat tarawih itu al-fatihahnya bisa didengarkan, bisa diikuti. Nah, dia sholat surah-surahnya kan sunnah. Termasuk juga iftitah ya. Kalau baca hamdan bagi ajar mubarak fi atau at-tahiyat dan kabir alhamdulillah, kalau sempat ya dibaca, kalau tidak apa-apa tidak dibaca juga tidak jadi masalah. Yang penting adalah sholat surah fatihahnya, kemudian tumaninannya setiap rukuk sujud. Dan itu pun juga nggak harus 3 kali gitu. Ibu mungkin yang belum tahu belum tahu atau lupa, bacanya tidak harus 3 kali. Dan subhanallah bi'ala hamdi. Intinya harus mengikuti imam. Jangan sampai ketika rukuk kemudian kita egois, idealisnya harus 3, imamnya sudah Sami'allahu liman hamidah, pada rukuk kita masih badai. Nah, itu jangan, nanti bahaya ketika kita ketinggalan 2 rukun gerakan malah bisa batal. Jadi itu satu hal tanggung jawab imam. Pokoknya sekali subhanallah bi'ala hamdi, misalnya subhanallah dan Allah ya. Dia kenal kan. Pokoknya makmum itu penak. Sehingga penak dia imam namun dosa itu. Oke, karena ini pangapunten dari pun pemenangan dan patrolnya pangapunten, insyaallah kita sangat silaturahmi yang salah sekedar insyaallah amin. Demikian syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.